hanya di sini ya, ya. Tetapi kalau dengan sistem yang elastis terjepit, ini juga bagian ada eh, perubahan posisi ya, gitu. Nah, gitu. Itu untuk plat lantai dengan jenis tumpuan terjepit elastis ya. Jadi ini relatif rata ininya, defleksinya ya. Nah, berbeda ketika terjepit penuh ya atau sempurna ya. Ini misalnya plat lantai terjepit sempurna ya. Nah, ini umumnya ini berada di balok yang relatif besar ya sehingga kaku ya. Baloknya kaku dengan plat lantai sehingga ketika diberi beban se di permukaan plat lantainya ya, maka yang terjadi adalah lendutannya si balok atau si tumpuan tidak mengalami perubahan apa-apa ya. Yang terjadi itu adalah lendutannya ya perubahannya pada plat lantainya. Nah, nanti untuk apa kita membahas ini ya ini tadi ya kembali lagi untuk memahami nanti perilaku atau penempatan pada tulangan nanti itu kita tepat memposisikannya ya. Kadang seperti yang saya sebutkan sebelumnya kemarin kalau tidak salah itu ya, kalau ada ya, misalnya ada sebuah balok gitu ya, balok yang relatif konvensional lah ya, sederhana lah ya. Anggaplah misalnya di sini 30, kemudian di sini 40 atau 50 misalnya. Jadi ada tulangan dipasang di bagian tengah di sini. Nah, ini kan tulangan kita pasang di sini kan ini secara gaya misalnya itu ini kan hampir tidak memberikan sumbangsih kekuatan terhadap lenturnya si balok ya. Karena ini kan garis netral ya, garis netral ya di bagian atas ini tertarik ya, tertekan di bagian bawah yang tertarik. Sehingga sebenarnya yang dua ini kalau kita tempatkan ke bagian bawah semua ini malah justru akan memberikan sumbangsi kekuatan yang sangat signifikan. Berbeda ketika di sini ya, ini malah justru tidak akan memberikan kekuatan yang signifikan ya untuk gaya lentur ya pada balok ini ya. Sehingga kurang tepat di sini karena di sini tidak berfungsi. Ya, kalau kita bayangkan mungkin balok satu dua itu nggak jadi masalah nih. Tetapi ketika misalnya struktur bangunan kita itu yang relatif besar misalnya kemudian balok-baloknya banyak ya, ketika penambahan dua ini dari segi efisien apa biaya sudah banyak dan tidak memberikan kurang bukan tidak ya kurang memberikan dampak penambahan kekuatan pada struktur ya. Nah, artinya apa? Artinya bahwa ketika kita salah menempatkan posisi misalnya dalam hal ini tulangan ya, maka juga akan eh, bisa berdampak yang tepat, bisa juga yang keliru bahkan tidak sama sekali memberikan sumbangsih kekuatan ya. Nah, disinilah nanti bagaimana fungsi kita itu memahami perilaku-perilaku baik itu perilaku tumpuannya, kemudian perilaku beban atau gaya yang bekerja. Nah, dari sini nanti kegunaannya ya, agar kita tidak keliru di dalam memposisikan penempatan-penempatan tulangan ya. Oke, ini adalah di sistem terjepit penuh sempurna ya. Jadi kalau kita perhatikan misalnya di plat lantai ya, yang keempat sisi-sisinya itu dipasang balok yang relatif kaku ya. Sehingga perilaku dari plat lantai ini nanti ya seperti ini ya. Jadi ketika diberi beban kemudian ada lendutan ya, terjadi defleksi ya, maka yang akan mengalami perubahan itu ya di plat lantainya. Di tumpuan atau di baloknya relatif eh, tidak memberikan dampak secara signifikan ya. Artinya di sini kegagalannya nanti ya murni kegagalan di plat lantai ya. Oke, untuk menganalisis dimensi maupun tulangan pada plat lantai itu
ada dua kita kenal nanti analisisnya ya. Ya, poin tiga tadi ya, itu sistem konvensional yang eh, perhitungannya itu sistem struktur plat lantainya itu yaitu plat lantai dan balok ya gitu. Nah, untuk menganalisis kebutuhan plat lantai ya, ada dikenal dua analisis ya, yaitu satu adalah analisis plat lantai satu arah ya, kemudian plat lantai dua arah ya. Nah, sebagai apa? Seperti apa konsepnya ya? Nah, ini ya. Kalau kita perhatikan di sini nanti kalau dia struktur plat lantai satu arah itu ya, ketika kita desain pada plat lantai itu yang memikul beban hanya satu arah ya, tulangan satu arah. Jadi misalnya ada plat lantai sepertinya ini balok-balok ya, kemudian ini plat lantainya, maka penulangan kita desainnya kita hanya memikul beban itu tulangan satu arah ini ya. Jadi kita pasang sepanjang ini misalnya satu arah ini gitu ya. Nah, pertanyaan apakah nanti tulangan untuk arah horizontal yang tidak dipasang? Ya tetap dipasang ya, tapi di sini sifatnya adalah ekstra ya atau tambahan atau sekedar pengikat tulang-tulangan yang dipasang satu arah ini ya. Jadi di sini eh, sifatnya itu tadi ya hanya ekstra ya. Mungkin juga nanti dipasang itu ya ini nanti akan dipasang eh, relatif lebih jarak lah dan lebih kecil dari tulangan utama ini. Namanya juga sifatnya adalah ekstra ya. Tetapi nanti yang memikul beban pada plat lantai itu hanya didesain hanya untuk satu arah ini ya. Nah, ini banyak digunakan di apa sistem kalau pernah kita dengar eh, plat lantai itu menggunakan bondex ya, bondex ya. Kalau nggak salah ini di bandara apa terminal bandara Cilikri itu kan dulu pas pembangunannya plat lantainya itu dia menggunakan bondex pada plat lantainya ya. Kemudian bagian atasnya dicor ya, dicor. Maka tulangan-tulangan itu ya didesain tulangan satu arah ya. Karena apa? Karena penempatan bondex ini kan plat ini ya, jenis plat yang disusun gitu, pastinya dia akan ditempatkan di eh, sat- dua buah tumpuan balok ya, ini biasanya ya, disusun kayak penyusunan inilah penyusunan eh, papan ya, susun papan gitu, kemudian dicor atau di sini biasanya dipasang wire mesh gitu ya, wire mesh gitu ya. Nah nanti ini sistemnya di eh, s- sistemnya plat satu arah ya. Jadi tulangan yang memikul beban itu dipikul oleh yang bagian arah vertikal ini ya. Nah kemudian yang jenis plat lantai dengan sistem dua arah ya ini ya. Jadi tulangan itu didesain atau ditempatkan tulangan untuk memikul baik itu arah vertikal ini maupun di arah horizontal ini itu kedua-duanya dihitung atau ditempatkan untuk memikul beban plat lantai ya. Nanti kalau dia misalnya antara panjang LX dan LY ini sama ya, berarti nanti jarak penempatan tulangannya juga sama bagian vertikal dan horizontal itu jaraknya sama dengan diameternya juga sama gitu ya. Jadi kedua-duanya memikul beban yang bekerja pada plat lantai, tulangan dua-dua arahnya gitu ya. Nah, ini mungkin bisa dibedakan nanti ininya ya. Bisa dipahami lah maksudnya eh, apa perbedaan dengan plat satu arah dan plat dua arah ya. Nah, nanti mekanisme ataupun sistem perhitungan untuk plat satu arah maupun dua arah ini nanti ada persyaratan yang memang harus dipenuhi ya. Ketika nanti
tidak menggunakan seperti yang saya sebutkan tadi nih, bondex misalnya ya. Kalau bondex ini kan memang penempatan dari bondexnya ya memang satu arah, kan nggak bisa zigzag seperti itu ya. Tetapi ya memang ditumpu oleh dua balok aja gitu ya untuk penempatan dari bondex ini ya. Nah, seperti apa nanti bentuk bondex ini bisa di searching di ini ya, di YouTube itu pemasangan bondex itu bisa kita lihat lah, banyak yang sudah di-share di YouTube ya. Oke, ya ini adalah persyaratan yang digunakan untuk menganalisis kapan kita menggunakan desain plat dua arah dan kapan kita menggunakan plat satu arah ya. Nah, di sini aja persyaratannya ya. Nah, jika nilai LX, ya ini LX ya, jika nilai LX ini lebih besar atau sama dengan 0,4 kali LY, maka kita bisa menggunakan plat dua arah ya. Misalnya nanti 6 ya, misalnya ini 2 ya. Nah, tinggal kita ini kan ya, kita hitung ya. Berarti 0,4 sini, 0,4 kali 6 ya. Kalau dia nilainya lebih besar dari 2 ini ya, maka bisa kita gunakan dua arah ya. Tetapi kalau nanti dia kembali lebih kecil ya dari 0, ini ya, 0,4 berarti kita gunakan satu arah. Gitu aja intinya ya, persyaratannya ya. Artinya memang di sini kalau kita perhatikan dari rumus ini, ya ini adalah bentang yang bentuknya persegi panjang itu plat lantainya ya. Sedang ini ya yang satu arah yang persegi panjang, yang kalau yang ini relatif dia kotak ya. Persegi empat lah gitu ya, segi empat ya. Tidak berbeda dengan nilai, tidak jauh berbeda antara nilai LX dan nilai LY. Tetapi kalau untuk satu arah ya, nilai dari LX dengan nilai LY itu relatif jauh perbedaannya ya. Nah, ini adalah persyaratannya ya. Range antara eh, angka satu sampai angka 2 ya, itulah nilai LY dibanding dengan LX ya. Itulah ketika kita menggunakan plat dua arah ya. Dan ini adalah plat kebalikan dari plat satu arah ya. Jika nilai LX-nya ini ya lebih besar dari 0,4 LY, maka nanti kita bisa menggunakan desain plat satu arah ya. Nah, kemudian untuk sistem pembebanan plat lantai ya. Jadi kalau kita desain plat lantai satu arah ya, pembebanan juga nanti kita arahkan ya, itu nanti ditransfer atau didistribusikan ke satu arah ya. Yaitu misalnya ini ada balok ya, balok di bagian atas, ini balok bagian bawah misalnya, maka beban yang bekerja pada plat lantai ini keseluruhan ini hanya ditransfer ke satu arah ini ya, bagian atas dan bagian bawah, dan posisinya di sini nanti ya setengah-setengah mereka ya, setengah-setengah ya. Jadi setengah di plat lantai ini termasuk fungsi bangunannya, kemudian nanti termasuk berat beban mati tambahan yaitu keramik atau spesi gitu ya. Kemudian berat sendiri plat lantainya akan ditransfer dan dipikul oleh si balok yang ada di sini ya. Nah, untuk struktur balok yang di bagian atas ini ya, kalau kita misalnya kita lihat di arah samping gitu ya, maka nanti bentuk bebannya nanti di sini adalah bentuk segi empat ya. Jadi setengah dari sini, setengah ke sini ya. Nah, ini adalah beban yang bekerja pada balok yang ini ya. Dia nanti bentuk beban yang bekerjanya segi empat ya. Nah, berbeda ketika pembebanan pada plat lantai dengan sistem dua arah ya. Nah, ini kita perhatikan ini. Jadi
di setiap sisi plat lantai itu ada penempatan balok, ya, penempatan balok. Maka nanti distribusi beban itu akan berbentuk ini ya, ada yang trapesium, ya, ada yang bentuk ini segitiga ya, segitiga. Yang ini adalah trapesium. Jadi kalau kita perhatikan misalnya struktur balok yang bagian satu ini ya, bisa kita gambarkan ini ya. Nah, nanti akan beban ini bentuknya adalah trapesium ya. Nah, Pak, untuk apa sih kita menghitung eh, mekanisme seperti ini ya? Ini nanti kan ketika kita menganalisis balok yang ada di sini ya, jumlah tulangannya, kemudian dimensinya, berarti kan kita berdasarkan beban yang bekerja pada balok ini ya, yaitu yang ditransfer dari plat lantai ya, baik itu fungsi bangunannya, kemudian berat sendiri plat lantainya, itu semuanya dipikul oleh si balok ini ya. Makanya ya kita bisa menentukan berapa jumlah tulangannya di sini ya, karena mekanisme plat lantai beban yang bekerja pada balok ini ya, yang dari plat lantai ya seperti ini ya. Ini untuk bagian satu dan dua ya. Ini nanti bentuknya trapesium ya. Ini setengah-setengah ya mereka ini ya, setengah-setengah. Nah, yang mana nanti lebih pendek dari LY ini dan LX, maka nanti bentuknya segitiga di sini. Nah, untuk beban balok di bagian ketiga ini ya, kita gambarkan ya, ini balok tiga ya, misalnya ya. Nah, ini nanti akan bentuk segitiga ya. Bebannya P-nya bentuk segitiga ya. Jadi beban yang bekerja pada balok ini nanti yang didistribusikan dari plat lantai ya, itu beban segitiga ya. Nah, ini Q ya, segitiga. Nah, dari sini nanti beban inilah kita bisa kalau kita menganalisis balok ya di semester sebelumnya atau beton satu ya, untuk menganalisis suatu balok ya nanti akan berangkat dari suatu pembebanan dari plat lantai yang modelnya seperti ini gitu ya. Kalau dia nanti bentuk bebannya segitiga, nanti kita bisa hitung nilai niki ini nanti akan dapat momen ya, kemudian gaya gesernya atau lintangnya ya. Nah, kalau ada misalnya beban gaya horizontal, berarti nanti ada aksialnya lagi di sini gitu ya. Berapa aksialnya ya. Nah, inilah yang nanti kita bisa analisis kalau di analisis balok ya. Tapi di sini kita untuk analisis plat lantai ya. Nah, kita berangkat dari sistem pembebanan distribusinya ya ke semua arah ya. Ini ke arah sini. Sehingga nanti tulangan yang kita desain juga nanti akan dua arah ya. Dan kedua-duanya akan memikul beban yang bekerja pada plat lantai ya. Nah, kalau kita perhatikan nanti seperti ini, maka nanti lendutan yang terjadi pada plat lantai ini ya bentuknya nanti ini ya, ibarat seperti buku. Nah, kita pegang bagian sisi ada sebuah buku gitu yang kita pegang, kemudian kita tempatkan ada beban di atas buku itu ya, kita pegang di sisi kiri dan sisi kanan, maka nanti akan terjadi lendutan seperti ini ya, rata sampai dari sini ke sini rata ya. Berbeda ketika ini ya, di sisi kirinya kita kunci ya. Sisi kiri, sisi kanan, sisi atas, sisi bawah kita kunci. Maka nanti lendutannya akan terjadi ya seperti trapesium nanti di sini ya. Apa namanya? Bukan trapesium ya. Apa? Bulatan kayak ibarat bahasa kita di sana rinjing ya. Kayak kuali gitu ya. Semakin ke tengah dia akan semakin mengalami lendutan eh, cekungan lah ibaratnya seperti itu ya. Berbeda dengan seperti ini ya. Karena apa? Karena yang memang yang bekerja pada plat lantai ini tulangannya yang memikul adalah hanya satu arah ya. Di sini ada bebas ya, tidak ada eh, penjepitnya ya, tidak ada penguncinya ya. Nah, ini gambaran tadi ya yang sudah saya jelaskan tadinya ya. Pembebanan untuk satu arah semuanya didistribusikan ke kiri dan ke kanan ya.
Nah, nanti struktur balok di bagian yang ini, bawah ini, dan atas ini nanti ini segi 4 ya. Sedangkan untuk bagian beban distribusi pembebanan di bagian yang dua arah ya. Nah, untuk balok bagian ini ya. Nah, modelnya nanti pembebanannya trapesium ini ya. Kalau sudah dapat kita pembebanan trapesium gini, kalau untuk menganalisis balok ya, sudah kita bisa hitung momennya nantinya. Momennya. Ini nanti ada titik pusatnya sehingga nanti terjadi sini momen maksimum yang mana. Dan itulah yang kita jadikan sebagai dasar menganalisis seberapa besar kebutuhan dimensi baloknya, kemudian seberapa banyak jumlah tulangannya dan diameter berapa ya. Dari eh, analisis pembebanan ini ya. Jadi bukan tanpa ada manfaatnya kita hitung atau kita bentuk seperti ini. Ini kan kayak ibarat untuk apa sih Pak gitu kan? Gambar-gambar kayak gini. Nah ini tadi ya, ini adalah eh, ibaratnya itu diagram pembebanan atau distribusi gambaran distribusi pembebanan pada balok-balok yang ada di sisi balok ini ya. Kalau kita desain dengan sistem dua arah ya. Kalau satu arah ya seperti ini ya. Ini sudah dijelaskan ya. Mungkin kita persingkat aja ya. Nah ini gambaran lengkungan yang terjadi pada plat lantai satu arah ya. Nah, bisa kita perhatikan karena yang dikuncikan atau penumpukan plat lantai ini hanya bagian sisi dan sisi bawah dan sisi bawah ini kan gini. Sehingga nanti ketika diberi beban, maka terjadi lendutannya atau defleksinya seperti ini ya. Ibarat suatu buku ya, buku yang agak tebal kita pegang di bagian sini ya. Maka nanti ketika kita tekan bagian permukaan bukunya pasti akan mengalami lendutan seperti ini ya. Berbeda ketika nanti eh, jenis yang nanti di sini di bagian jepit ya, terjepit, maka dia nanti bentuknya bukan seperti ini, tapi ya tadi seperti kuali lah ya, kayak cekungan gitu. Nah ini ya untuk persyaratan analisis plat lantai ya. Ini model cantilever ya, balok cantilever. Bisa kita perhatikan ya. Kalau ibarat cantilever, jangan salah kita menempatkan posisi tulangannya ya. Kalau sistemnya ini tadi yang saya sebutkan tadi ya, jenis tumpuan pada pelat lantainya ini cantilever di sini jepit, maka posisi penempatan dari tulangannya di bagian atas ya. Nah, ini kita bisa perhatikan kalau ibaratnya kita suatu pohon ya, kemudian ada apa namanya? Ada rantingnya atau cabangnya. Kemudian kita di sini misalnya bergelantungan ya, patah. Pasti yang mengalami eh, patahnya itu umumnya di bagian muara cabang ini dan di bagian atas ya. Karena apa di sini yang tarik ya. Ini sama ya. Posisi kalau balok plat lantai gini dengan sistem cantilever atau jepit bagian sini, maka di sini yang bagian di sini yang tertarik ya. Kalau kita lihat di sini garis tengah-tengahnya ya. Nah, bagian dari garis netral ini ke atas itu tertarik dan yang di bagian bawah ini adalah tertekan ya. Nah, bagian tertekan ini semuanya dipikul oleh si material beton. Kembali lagi prinsip material beton ya. Dia lemah terhadap tarik, kemudian kuat terhadap tekan. Sehingga di bagian material yang tertekan ini, material beton ini yang tertekan ini ya sudah dipikul sepenuhnya oleh si beton ya. Jadi tidak perlu lagi dipasang eh, tulangan ya. Kalau memang bebannya relatif kecil ya, tetap aja nanti sesuai dengan perhitungan apakah nanti perlu digunakan bagian bawah atau cukup bagian atas nanti semuanya dianalisis sesuai dengan hitungan lah gitu. Tapi umumnya ya
dengan mekanisme pembuatan seperti ini, struktur seperti ini, maka yang utama itu bagian yang atas yang kita pasang, ya. Nah, itu berbeda ketika jenis plat lantai ataupun balok, ya, ini sama prinsipnya, ya, dengan sistem jepit di kedua sisinya. Nah, ini ibaratnya kan ini kita bagi dua, ya. Jadi perlu dipahami plat lantai kemudian balok itu ada dua zona pembedaannya, ya. Yaitu di sini adalah bagian zona tumpuan, di sini adalah daerah lapangan, dan di sini adalah daerah tumpuan sebelah kanan, ya. Nah, karena apa? Karena nanti momen yang bekerja pada di sini, pada struktur ini nanti akan, ini ya, di bagian ini akan nol, ya. Di bagian jarak antara perpindahan daerah tumpuan ke daerah lapangan ini, di sini nanti posisinya nol, ya. Artinya di sinilah posisi di sini tidak tertarik dan tidak tertekan. Sehingga ini dasar bagi kita misalnya, ya, kalau pada saat pengecoran di plat lantai misalnya, ya, karena hal tertentu misalnya, ya, pekerjaan kita tidak bisa dirampungkan full plat lantainya sehingga kita diharuskan dipaksa untuk berhenti misalnya untuk ngecor. Maka di dalam penyelesaian perhentian pengecoran itu tidak sembarang tempat, ya, tetapi di bagian memang di sana letaknya nol, ya, letak tidak tertekan dan tidak tertarik. Dan umumnya di sini adalah di seperempat bentang, ya, antara seperempat sepertiga lah, ya, bentang di sini. Nah, di sini kita diperkenalkan untuk berhenti mengecor, ya, karena apa di sini eh, tidak mengalami ada beban gaya apa beban tarik maupun beban tekan, ya. Karena apa? Karena kita khawatirkan nanti ketika adanya perbedaan waktu untuk pengecoran, waktu pengecoran beton lama dan beton yang baru itu pastinya tidak sempurna perkatannya gitu, ya. Sudah tidak lagi monolit, ya. Sehingga di sini ketika di sini tidak menyatu ya tidak jadi masalah karena di situ juga beban tidak ada gitu, ya. Tanda kutip eh, nol di sini nih, ya. Tidak tertekan dan tidak tertarik, ya. Sehingga penempatan tulangan juga ya di sini dominan bagian atas kita buat, ya. Ada kita tambah atas. Karena apa di bagian sini kalau ini garis netral di bagian sini yang tertarik di bagian sini tertekan, ya. Berbeda ketika di bagian lapangan, ya, daerah lapangan. Maka yang di bagian ini garis netral kita anggap garis netral, maka di bagian bawah di sini yang tertarik dan di bagian atas ini yang tertekan. Sehingga kita perhatikan, kalau kita perhatikan di beberapa misalnya balok maupun plat lantai, ya, terjadinya retakan-retakan itu umumnya di bagian di sini, ya. Nah, gini, ya, retak-retak rambut misalnya retak halus gitu, ya. Nah, ini terjadi di area lapangan di bagian bawah. Di sini tidak akan terjadi retakan karena apa? Di sana tekan yang terjadi, ya. Kenapa bisa di sini retakan terjadi? Nah, kemungkinan besar tulangan yang dipasang di bagian bawah sini itu kurang mencukupi untuk memikul beban yang terjadi sehingga tulangan di sini itu ibarat karet itu melar gitu, ya, bertambah panjang, ya. Sehingga adanya regangan sehingga terjadi retakan, ya. Nah, kalau di bagian atas ini yang terjadi retakan biasanya di sini, ya, di bagian atasnya gitu, ya. Nah, sehingga kita tidak boleh atau tidak apa jangan salah menempatkan tulangannya. Kembali lagi kita berangkat pada prinsip, ya, dalam tulangan apa beton bertulang, ya, kita berangkat dari prinsip dari material karakteristik daripada material beton, ya, dan material besi atau tulangan di mana beton itu lemah terhadap tarik, kuat terhadap tekan sehingga untuk struktur beton di area yang tertarik maka itu ditambah atau dipasang dengan tulangan sehingga apa? Sehingga menutupi kelemahan daripada material beton tadi, ya, yang lemah terhadap tarik sehingga kita pasang atau kita kombinasikan dengan tulangan. Nah, itu prinsip kerjanya, ya. Nah, kalau kita salah penempatan tulangan itu ya akhirnya tidak berfungsi, ya, mubazir, sia-sia gitu, ya. Ujuk-ujuk memberikan
sumbangan kekuatan malah memberatkan, bertambah berat strukturnya ya. Nah, sehingga apa? Sehingga jangan keliru ya penempatannya ya. Kenapa kita menggunakan tulangan? Ya karena apa? Tulangan itu kuat terhadap tarik, lemah terhadap tekan, sehingga ya itu tadi sangat baik sekali material beton tulangan ini disatukan dengan beton ya, sehingga nanti penempatan itu tepat ya. Sehingga kembali lagi kita perhatikan misalnya proyek-proyek tukang memasang tulangan bagian atas area sini misalnya area tumpuan, kemudian di bagian lapangan dibanyakin di bagian bawah, yaitu karena apa? Karena berprinsip bahwa di area disitulah terjadi tarikan pada material betonnya, sehingga di situ dipasang banyak tulangan ya, gitu. Oke, sebelum kita lanjut, ada yang diskusikan terkait dengan penjelasan tadi sebelum kita mulai sudah menghitung-hitung ya. Tidak ada, kita absensi dulu ya. Oke, siap Coba Pak. kita buka Absensi dulu. Pak. Sudah, coba kita buka dulu ininya ya. Videonya biar kita screenshot absensinya. Namanya sesuai ya dibuat ya, biar nanti saya nggak nanya-nanya lagi ini siapa namanya ya. Nah kayak gini pengguna Zoom ini saya kan bingung ini nanti ini absensinya siapa namanya ya. Pengguna Zoom ini mahasiswanya siapa namanya. Jadi usahakan nama apa nama mahasiswanya sebagai inisial dari ininya ya, inisial dari Zoom-nya ya. Oke, kita satu dua tiga. Nih, ini kayaknya nggak aktifkan Zoom-nya aja si pengguna. Ah, ini siapa nih? Ibu pengguna Zoom siapa namanya? Coba bisa diganti nggak sebelum kita screenshot ininya? Bisa nggak? Ibu siapa? Biar nanti absensinya nggak diinikan lagi. Oke ya, satu dua tiga. Oke, ada yang perlu diskusikan sebelum kita lanjut sedikit lagi sebelum habis ininya eh, Zoom waktunya. Atau kalau ada yang punya ini ya, bisa ya, bisa menyumbangkan akun Zoom-nya ya. Kalau ada yang punya link yang berbayar, kalau ada ya, kalau enggak ya kita gunakan yang ini aja ya, yang gratisan lah. Ya. Karena saya jauh dari kampus, jadi kampus sebenarnya ada ya. Kebetulan saya posisi di Sumatera Utara ini, jadi agak jauh ya. Di rumah belum belum berlangganan ini juga Zoom. Absensi tanggal 29 ya, 29 bulan 09 2024 ya. Oke. Oke, ini tadi siapa saya tulis ini pengguna pengguna Zoom siapa namanya? Biar saya tulis di sini. Absensinya tadi saya screenshot belum ada namanya juga. Siapa tadi namanya? Ibu pengguna Zoom. Nanti saya yang absennya nggak ter ini ya, ter terrekod ya. Karena pengguna Zoom. Oke, absennya sudah ada non rek. Oke ya, sudah tersimpan ya. Oke, sedikit lagi ya. Sekitar berapa menit lagi nih ya. Kita lanjut ya.
Nah, ini adalah kita ketika kita menghitung momen ya, karena dasar inilah kita menentukan seberapa besar atau seberapa banyak jumlah tulangan pada plat lantai kita ya. Ini nanti dasar perhitungannya ya. Kalau plat lantai kita sudah sesuai SNI ya, sudah diperkenankan menggunakan nilai koefisien ini ya untuk menghitung seberapa besar nilai momen pada plat lantai. Tetapi ketika di balok misalnya ya, balok ya, ini juga sebenarnya ada ya perhitungan namanya momen primer. Tapi perhitungan manual juga sudah kita bisa hitung sendiri ya, yaitu dengan eh, perhitungan analisis momen lah ya, bisa dengan metode eh, statis tertentu dan statis tak tentu ya, tergantung nanti jenis tumpuannya ya. Tapi juga bisa kita gunakan analisis momen primer ya. Nanti ada tabelnya, silahkan dicari banyak ya di internet tuh, tergantung nanti jenis beban yang bekerja pada struktur balok tersebut ya. Misalnya nanti tadi seperti yang saya sebutkan tadi, ada jenis beban segitiga, kemudian ada jenis beban eh, trapesium ya, ada jenis beban bentuknya persegi panjang tadi ya, merata. Nah, nanti itu ada untuk menghitung momennya nanti ada di